will sing of the goodness of God. Shalom, selamat siang Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Terkhusus jemaat Tuhan di dalam persekutuan Bank BTN. Siang ini kita akan bersama-sama beribadah dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan siang ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat indah dengan sangat baik, yaitu mengenai membangun kejujuran di dalam keluarga. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih. Siang ini kami boleh dapat beribadah, bersekutu bersama dengan saudara-saudara kami dengan segala fasilitas yang ada yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Allah Roh Kudus mempersatukan hati kami dengan sukacita dan rasa syukur akan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berhenti bagi kami. Urapi dan kuduskanlah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati umat-Mu dapat memahami kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan mereka, dan juga kami boleh menjadi orang-orang yang melakukan serta setia kepada kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan bagi kita sekalian ayat yang menjadi dasar dari ibadah dan renungan kita pada siang hari ini, dari Mazmur 25 ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Sekali lagi, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada Sabtu yang lalu saya mengikuti acara online Zoom dengan guru dan kepala sekolah anak saya yang putri yang kecil, yang masih SD kelas 6. Lalu kepala sekolah sesudah memberikan pengarahan terakhir, dia mengingatkan kepada orang tua agar orang tua memberi didikan, membimbing anak-anak, dan terutama agar anak-anak dilatih bersikap jujur di dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Mereka mengerjakan secara mandiri dan juga dalam ujian-ujian, agar orang tua menolong mereka mendidik anak-anak itu bekerja sendiri dan mengerjakan semua tugas-tugas pelajaran dan ujian itu dengan kejujuran. Betapa pentingnya kejujuran itu jikalau kita melatihnya kepada anak-anak sejak mereka kecil. Apa yang kita siapkan pada hari ini bagi mereka adalah akan menjadi modal utama ketika mereka melanjutkan kehidupan mereka di saat-saat selanjutnya atau ketika mereka menjadi dewasa. Mengapa orang tua harus mendidik anak-anak mengenai kejujuran sejak kecil? Sebab Alkitab berbicara kepada kita, mengatakan didiklah mereka pada waktu anak-anak, supaya pada waktu dewasa pun tidak menimbulkan masalah-masalah. Sebab anak kecil begitu mudah menyerap segala sesuatu yang mereka lihat di dalam lingkungan keluarga mereka, dalam lingkungan sosial mereka, dan mereka belajar dan merekam itu menjadi modal, atau apa yang akan mereka lakukan ke depan adalah terutama yang mereka pelajari di dalam rumah mereka. Jadi begitu penting orang tua itu mempersiapkan keluarga yang sungguh-sungguh menjalani kehidupan yang benar dan kehidupan yang penuh dengan komitmen kepada kebenaran firman Tuhan dan bicara mengenai kejujuran. Membangun kejujuran itu sebetulnya kita sedang membangun suatu kehidupan yang mentaati Allah dan menjalani suatu kehidupan yang kudus sebagaimana yang Allah kehendaki dari setiap orang Kristen. Kejujuran adalah salah satu bagian dari perintah Allah yang tertulis dalam 10 hukum Taurat yang disampaikan kepada umat Israel melalui Musa. Di dalam Keluaran 20 ayat 16 berbunyi demikian, janganlah
mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jadi dengan menjalani pola hidup, kebiasaan hidup dalam kejujuran, kita sedang menjalani dan mematuhi perintah Allah dari Keluaran 20 ayat 16 ini, ya, hukum yang ke-9. Allah sudah menetapkan jauh ribuan tahun yang lalu, Allah menghendaki supaya umat Israel itu hidup dalam kejujuran dan agar mereka mengalami damai sejahtera Tuhan dan pemeliharaan Tuhan di dalam aktivitas mereka, interaksi mereka antar umat Tuhan dan interaksi mereka sendiri dengan keluarga mereka sendiri. Dan itu yang sedang kita pelajari dan kita renungkan pada siang ini. Kejujuran itu begitu penting dan sangat penting untuk kita praktekkan, untuk kita kembangkan dan kita bangun di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Mengapa kejujuran itu penting? Pertama, tadi kita sudah membahas bahwa Allah mengajarkan dan menghendaki kita atau umatnya untuk hidup di dalam kejujuran. Ya, tadi sudah saya bacakan, di sana disebutkan jangan mengucapkan saksi dusta. Jangan menjadi orang yang menjadi saksi yang berbohong atau membalik fakta atau memutar balik fakta ketika kita menjadi saksi atau memberi kesaksian, atau juga ketika kita memberi pendapat atau statement mengenai orang lain. Tentu kejujuran ini lebih bersifat global, artinya tidak harus ketika kita bersaksi, tetapi ketika kita berinteraksi di dalam kehidupan keluarga kita dan ketika kita keluar dari rumah, maka kita juga mempraktekkan kejujuran itu. Yang kedua, agar kita senantiasa hidup berkenan kepada Allah. Karena Allah menghendaki kita hidup dalam kejujuran, maka kalau kita hidup dalam kejujuran itu tentu kita berkenan kepada Allah dan kita sedang mematuhi perintah Allah itu, dan kita pun akan mengalami berkat-berkat dan kehadiran Tuhan. Yang ketiga, mengapa kejujuran itu penting? Karena Allah menghendaki kita menjadi terang dimanapun kita berada, ya, di rumah atau ketika kita keluar dari rumah, ketika kita berada di area pekerjaan, ketika kita bekerja, tentu kita harus menerapkan prinsip kejujuran yang konsisten, kejujuran yang utuh dan tulus, sehingga kita pun akan menjadi berkat besar di dalam area pekerjaan kita. Yang keempat, kenapa kejujuran itu penting? Karena kesuksesan hidup manusia ternyata sangat ditentukan oleh faktor integritasnya atau kejujurannya. Karena apa? Banyak sekali perusahaan-perusahaan atau hampir semua, bahkan semua perusahaan di dunia tidak mungkin mencari orang yang tidak jujur. Semua pengusaha, semua perusahaan pasti mencari orang yang bisa dipercaya untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Mencari orang pintar itu gampang. Mencari orang yang mempunyai gelar pendidikan doktor itu gampang. Mencari orang yang punya talenta yang hebat-hebat itu gampang. Tetapi mencari orang jujur itu susah. Kita mungkin pernah mendengar kisah-kisah para olahragawan hebat yang tingkat internasional, tetapi belakangan diketahui dia menggunakan steroid untuk memacu adrenalinnya, hormon tubuhnya tergerak, kekuatan fisiknya lebih kuat karena faktor obatan tersebut, sehingga ketika mereka ketahuan menggunakan steroid maka mereka didiskualifikasi. Selain itu mereka juga dihukum tidak boleh mengikuti pertandingan internasional dan sebagainya. Bahkan pamor mereka menjadi turun dan rasa percaya orang kepada mereka pun menjadi berkurang. Bahkan kalau kita melihat film-film mafia pun, saudara, betul, Bapak Ibu pasti
sering menonton film mafia atau mungkin pernah menonton film Godfather. Di sana kita melihat bahwa mereka di dalam kelompok mereka, bahkan antar geng mafia pun mereka selalu apa? Menjalankan prinsip saling mempercayai dan melakukan kejujuran dalam bisnis, dalam semua barter yang mereka lakukan. Ketika seorang bos mengetahui anak buahnya, sekalipun mereka mafia dan penjahat, penjual narkotika, pemain judi, pemabuk dan sebagainya, ketika mereka melihat anak buah mereka ditemukan tidak jujur, biasanya mereka langsung menghukum dengan hukuman mati. Nah, saudara, kejujuran itu begitu penting. Ya, perusahaan-perusahaan mencari orang penting. Saya pernah mendengar cerita dari seseorang yang berbicara dengan saya, orang Kristen, dan dia berkata bahwa dia mempunyai adik yang tidak terlalu pintar dibanding kakak-kakaknya dan abang-abangnya. Anehnya, adiknya ini dipercaya oleh sebuah perusahaan besar untuk memegang keuangan. Alasannya apa? Karena ditemukan adiknya ini walaupun tidak sepintar kakak-kakaknya, dia memiliki ketulusan dan kejujuran di dalam mengerjakan keuangan, dan dia mampu mengerjakan dengan sebaik-baiknya pada kapasitas yang dia memiliki, dan dia dipercaya oleh perusahaan tersebut untuk memegang posisi yang sangat penting. Nah, itulah Bapak Ibu tentu tahu betapa pentingnya kejujuran itu ketika kita berelasi dengan suami istri, ketika kita berelasi antar sahabat dengan teman, ketika kita membeli barang pun kita mengharapkan kita dapat barang yang original, ya, barang yang sesuai dengan yang kita pesan. Kita mengharapkan hal-hal demikian di dalam setiap kehidupan kita. Nah, sekarang bagaimana keluarga Kristen dapat membangun kejujuran itu di dalam rumah tangga? Pertama, kejujuran itu berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Jadi dengan iman kepada firman Tuhan, sebab kejujuran itu adalah perintah Tuhan, maka kita harus mengimani prinsip-prinsip kebenaran itu. Kita harus selalu berkata, bertindak, berbuat di dalam kejujuran. Dan tadi sudah saya katakan, kita sesama suami istri, kepada anak, kepada orang tua, kita harus melakukannya karena kita mengimani firman Tuhan, mengimani sabda Tuhan dan perintah-perintah Tuhan, bahwa kita sedang mempraktekannya untuk mentaati Allah dan memuliakan Allah. Yang kedua, kejujuran itu kita praktekkan dan kita kembangkan di rumah karena prinsip saling mengasihi. Alkitab berkata bahwa orang Kristen itu tidak boleh egois, tidak boleh menjadikan dirinya sebagai orang yang paling penting atau merasa diri paling berjasa, tetapi harus mengekspresikan kasih kepada keluarga melalui ekspresi sikap wajah, senyum, bahasa tubuh, dan hal-hal yang bisa kita lakukan buat keluarga kita melalui perbuatan-perbuatan, menolong, memperhatikan, dan sebagainya. Jadi prinsip kasih, karena kita mengasihi Allah, mengasihi saudara kita, maka kita mempraktekkan kejujuran itu. Kemudian dibangun di atas prinsip saling mempercayai. Saling mempercayai ini begitu penting. Kita dipercaya juga karena kita jujur. Orang-orang jujur selalu dipercaya dan dapat diandalkan. Maka kita juga harus membangun trust itu kepada keluarga kita, sesama keluarga, atau kepada suami atau kepada istri dan kepada anak-anak. Rasa percaya kita kepada mereka akan terbangun jikalau kita mempraktekkan kejujuran. Ya, yang keempat, masalah integritas. Integritas ini adalah satu keadaan di mana kita atau orang yang mempraktekkan integritas itu, dia mengekspresikan satu gaya hidup, kata-kata,
perilaku sesuai dengan apa yang dia katakan, dia lakukan. Kemudian konsisten ketika dia berada di tempat umum atau ketika dia hanya sendirian, dia juga mempraktekkan hal yang sama. Dia tidak berpura-pura, tidak bersandiwara, apa adanya, utuh. Kejujuran itu bisa terlihat di mana saja. Itu yang disebut dengan integritas. Jadi orang yang jujur itu adalah orang yang berintegritas. Atau sebaliknya, orang yang mempraktekkan integritas, orang yang berintegritas, orang yang otentik, itu adalah orang yang bisa mempraktekkan kejujuran. Tidak bermuka dua, tidak bersandiwara, tetapi dia konsisten dalam sikap, kata, prinsip hidupnya. Dan itulah yang diharapkan Allah dari setiap kita, dari setiap orang Kristen. Mengapa kita juga harus, atau bagaimana kita membangun keluarga kita dalam kejujuran? Karena itulah tujuan hidup kita. Alkitab mengatakan bahwa tujuan hidup orang Kristen adalah memuliakan Allah di dalam segala hal. 1 Korintus 10 ayat 31, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, apapun yang kamu makan, apapun yang kamu makan dan minum atau ucapkan dengan kata ataupun dengan perbuatan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Hanya dengan kejujuran kita dapat menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang memuliakan Allah. Artinya dalam setiap keputusan, dalam setiap tindakan, dalam setiap kata-kata, dalam setiap perbuatan, maka kita harus melakukannya dalam prinsip kejujuran. Maka saat itu juga kita sedang menjalankan misi Allah, panggilan Allah, agar hidup kita memuliakan Allah. Itulah pentingnya kejujuran di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus tulus dan jujur. Kiranya itu yang mengawal dan mengelilingi kehidupan kita sebagai orang Kristen. Saya tadi ingin membacakan juga dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-9. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi prinsip mengasihi itu menjadi prinsip kita mempraktikkan ketulusan. Karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita, karena Allah sudah terlebih dahulu mempraktikkan prinsip berkorban, menyatakan kasih-Nya yang besar di dalam Yesus Kristus adalah Allah, yang adalah Allah kemudian menjadi manusia dan memberikan dirinya sebagai korban penebus atas segala dosa-dosa kita. Maka prinsip itu juga yang harus kita praktekkan untuk mengasihi orang lain. Kalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi orang lain. Penting sekali kita mempersiapkan keluarga yang jujur, karena dengan cara itulah kita dapat memuliakan Allah, dapat menyenangkan Allah. Dengan cara itu juga kita dapat mempersiapkan kehidupan next generation, anak-anak kita siap menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, sudah mempunyai kebiasaan hidup dalam kebenaran, sudah mempunyai kebiasaan hidup memuliakan Allah, sehingga ketika mereka besar pun mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Saat ini kita berada dalam situasi new normal. Artinya sekarang yang normalnya adalah seperti sekarang ini.
Ya, kita masih menjaga jarak. Kita ada social distancing. Lalu sebagian orang masih tinggal di rumah, bekerja di rumah, dan anak-anak masih harus sekolah via online. Anak-anak saya juga menggunakan fasilitas Zoom dengan gurunya. Setiap hari saat ini sudah mulai belajar. Banyak orang yang demikian. Itulah normalnya saat ini. Tetapi ada juga next normal, sesudah new normal. Tadinya sebelum pandemi, ya itulah normal kita. Sekarang di masa pandemi, inilah normal hidup manusia di seluruh dunia. Tetapi ketika pandemi ini selesai, belum tentu kita kembali ke situasi yang lama. Kita menghadapi next normal. Apa itu kita tidak tahu, kapan terjadi, kita belum bisa menduga atau menyimpulkan secara akurat. Tetapi kita dapat mempersiapkan keluarga kita, anak-anak kita terutama, next generation ini menjadi orang Kristen yang memiliki next normalnya mereka sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Rumah adalah tempat pertama di mana orang mempraktekkan integritas. Setuju Bapak Ibu? Rumah adalah tempat pertama di mana kita mempraktekkan kasih. Rumah adalah tempat pertama di mana orang belajar taat kepada Tuhan. Dan kejujuran itu adalah hal yang sangat-sangat penting dipraktekkan di rumah. Jangan ada dusta, jangan ada pura-pura, jangan ada manipulatif, sebab itu akan merusak relasi, merusak kerohanian kita, merusak kerohanian keluarga kita. Alkitab mengajarkan, ibadah kita atau renungan kita hari ini mengajarkan agar kita membangun kejujuran. Bahkan Mazmur 25 ayat 21 tadi yang sudah kita baca, di sana dikatakan ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku atau mengelilingi aku, selalu menyertai aku, sebab aku menanti-nantikan engkau. Ketika kita menantikan pertolongan Tuhan, ketika kita berdoa berharap akan pertolongan Tuhan, maka Tuhan juga meminta agar kita hidup di dalam kejujuran, di dalam ketulusan. Ada satu kisah yang sedang ramai juga di internet, Bapak Ibu. Ada seorang bapak miskin yang dengan istrinya selalu membuat gula merah bulat-bulat dalam ukuran sekilo, dan dia selalu menjual ke kota. Mereka tinggal di pinggiran kota, dan ketika dia ke kota, dia selalu datang ke sebuah toko dan menjual gula merah itu ke toko tersebut. Lalu dia dengan menjual gula merah, dia bisa membeli kebutuhan-kebutuhan mereka sehari-hari. Suatu kali si pemilik toko itu curiga dengan jumlah berat daripada timbangan-timbangan 1 kilo gula merah yang dibeli dari bapak miskin ini. Dan ketika dia coba timbang, ternyata hanya 900 mg, tidak ada 1 kilo. Betapa jengkel, marah dia, bahkan seperti tangannya gemetar. Selama ini saya ditipu. Berapa banyak kerugian yang dialami oleh saya karena dia. Nah, saudara, tiba-tiba pas hari itu si penjual gula merah ini datang menghantarkan timbangan-timbangan 1 kilo bungkusan gula merah ke toko itu. Dan saat itu beberapa pembeli sedang belanja di toko tersebut. Dengan geram pemilik toko itu berkata, "Hai penipu, ternyata engkau tidak memberi jumlah yang jujur. Semua gula merah yang kau berikan, yang selama ini saya beli, semua hanya 900 gram. Oh, kamu kurang ajar, kamu penipu dan berbohong kepada saya." Lalu bapak miskin itu tunduk kepala dan dia bilang, "Pak, mohon maaf. Sebetulnya kami hanya punya timbangan, tapi kami kehilangan batu timbangan, kami belum sanggup untuk membeli. Jadi ketika saya membeli beras 1 kilo dari toko Bapak, 1 kilo itulah selalu saya pakai untuk menimbang gula merah. Mohon maaf, Pak." Dan ketika bapak tua itu selesai bicara demikian, si pemilik toko itu terdiam dan tertegun. Dan beberapa pembeli saling lihat satu sama lain dan
Dia malu karena peristiwa itu. Tadinya dia menyerang orang dan mengatai orang dengan keras bahwa dia penipu, ternyata dia sendiri sebetulnya penyebab kesalahan itu. Hal-hal seperti ini terjadi di dunia. Tipu menipu, korupsi, manipulasi. Tetapi orang Kristen dipanggil untuk hidup di dalam kejujuran. Allah memanggil kita agar kita hidup dalam ketulusan. Saya tutup dengan Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kasih itu tidak boleh pura-pura. Kita harus menjauhi semua kejahatan, semua penipuan, kebohongan, dan semua praktek yang tidak berkenan kepada Allah. Kita harus selalu menerapkan kejujuran. Kemudian kita harus lakukan yang baik. Lakukan kejujuran. Lakukan segala yang terbaik buat keluarga kita. Lakukan, praktekkan kejujuran itu di dalam pekerjaan kita. Bahkan lakukan apa yang dapat kita lakukan bagi perusahaan kita melebihi apa yang dituntut, sehingga kita menjadi berkat yang berlimpah di lingkungan kita bekerja dan bagi sahabat-sahabat kita, bagi keluarga kita, dan hidup kita pun pasti akan memuliakan Allah. Amin Bapak Ibu. Mari jadikan hidup kita sebagai orang-orang yang jujur dan tulus dan dapat memuliakan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami agar ketulusan dan kejujuran itu berlimpah-limpah dalam praktek kehidupan kami, dan kami harus mempraktikkan kejujuran itu, memulainya di dalam rumah kami, dan kami membangun kejujuran itu di dalam kehidupan keluarga kami, antara suami, istri, anak, orang tua. Karena Engkau yang memanggil kami sebagai terang di tengah dunia yang gelap ini. Karena Engkau sudah menyelamatkan kami dalam kasih-Mu yang besar di dalam Kristus Yesus. Engkau menginginkan kami agar kami selalu mempraktikkan kejujuran dan kebenaran firman-Mu. Mampukan setiap kami mempraktekkannya dan membangunnya di dalam rumah tangga kami dan keluarga kami. Mampukan kami Bapa menyatakan terang kasih Kristus di dalam diri kami, di dalam area bekerja, tempat kami bekerja, agar kami selalu menyatakan ketulusan dan kejujuran, maupun di dalam area persahabatan dan pertemanan dimanapun kami berada. Kami selalu menyatakan kejujuran dan kasih setia Tuhan ada pada kami. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saat ini kita juga akan berdoa syafaat. Ada beberapa pokok-pokok doa syafaat akan saya doakan. Sementara saya berdoa, Bapak, Ibu, dan Saudara juga mendoakannya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk saat ini sekali lagi kami berdoa bagi negara kami Indonesia, dan saat ini kami berdoa buat gereja-gereja di seluruh Indonesia agar dalam masa pandemi ini pun Tuhan memberkati gereja-gereja menjalankan ibadah-ibadah melalui fasilitas live streaming atau upload di YouTube, atau bahkan sudah ada yang memulainya dengan menggunakan protap-protap yang ada dengan jumlah yang terbatas untuk beribadah di gereja. Lindungi, berkati gereja-gerejamu, jemaatmu agar tetap sehat, dan Tuhan yang menjauhkan dari virus corona. Berkati semua pemimpin-pemimpin gereja, pendeta-pendeta, penatua, majelis, pengurus-pengurus gereja, agar mereka Tuhan mampukan, khususnya para hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, Tuhan yang mengurapi mereka, menyatakan kebenaran firman yang menguatkan, menghibur umat Tuhan. Dalam situasi seperti sekarang ini, kami tetap dapat bertumbuh melalui ibadah-ibadah yang ada. Kami juga berdoa untuk pengurus Bapekris, tetap melakukan tugas pekerjaan yang terbaik, berperan dalam bimbingan rohani pegawai Kristen Katolik, Bank BTN, dan keluarga. Tuhan beri hikmat bagi mereka, cinta kasih dan ketulusan, kemurnian motivasi,
dan mampukan mereka melakukan yang terbaik dalam semua hal-hal pelayanan yang masih mereka dapat kerjakan, boleh melayani umat Tuhan di dalam lingkungan persekutuan BTN dan keluarga. Kami juga berdoa untuk presiden, wakil presiden, menteri-menteri, semua pejabat-pejabat negara di tatanan hingga bagian yang terendah. Tuhan memberkati presiden, wakil presiden, semuanya menjalankan roda pemerintahan dengan baik, dengan hikmat Tuhan dan pertolongan Tuhan, agar mereka sanggup menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, dan Tuhan memberi keamanan, ketentraman, damai sejahtera bagi Republik Indonesia. Kami berdoa untuk komisaris, direksi, dan Bank BTN di dalam lingkungan Bank BTN, dan semua pemimpin sampai tiap satuan unit. Tuhan beri kepada mereka roh, hikmat, kejujuran, integritas, bekerja memberi yang terbaik dalam tugas mereka, dan Tuhan memberkati semua program-program yang sedang ada agar mereka mampu mencapai target-target mereka, dan Tuhan tetap memelihara semua orang yang ada di dalam direksi, di dalam Bank BTN ini. Berkati ya Tuhan, kiranya Tuhan memaksimalkan pekerjaan mereka, Tuhan memberi kesehatan kepada mereka, melindungi mereka beserta keluarga mereka dan seluruh karyawan Bank BTN dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, kiranya lawatan Tuhan dan jamahan tangan Tuhan bagi orang-orang keluarga yang mengalami positif corona, dirawat di rumah, atau secara khusus juga yang sedang mengalami masa-masa kritis di rumah sakit. Berikan dokter yang baik, obat-obatan yang baik, diagnosa yang baik, dan agar mereka Tuhan karuniakan pemulihan dan kesembuhan. Berkati semua rumah sakit, berkati semua perawat dan dokter, berkati semua pasien-pasien agar mereka disembuhkan oleh Tuhan sendiri. Terima kasih ya Bapa di surga, berkati situasi negara, supaya masyarakat Indonesia juga bijaksana dalam beraktivitas di rumah, bekerja di rumah, anak-anak yang sekolah. Beri kestabilan, keamanan bagi rakyat Indonesia. Kami berdoa juga ya Tuhan, kiranya Engkau menolong jemaat-Mu, pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi oleh anggota-anggota persekutuan dari Bank BTN ini. Tuhan kiranya memberi jalan keluar kepada mereka, tetap memelihara iman mereka, dan Tuhan tetap menolong mereka dan memberi kekuatan kepada mereka, kesehatan kepada mereka, dan Tuhan yang akan menyatakan kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, dan pertolongan yang indah atas semua yang sedang terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menyelesaikan ibadah kita, dan kiranya Tuhan terus menyertai dan memberkati seluruh kehidupan Bapak Ibu sekalian. Bersama-sama kita berdoa lagi, dan saya akan berdoa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk ibadah kami, ketika kami kembali kepada kehidupan kami, kepada pekerjaan-pekerjaan kami. Tuhan kiranya menolong kami hidup dalam kejujuran dan memuliakan Tuhan, dan Tuhan menyatakan berkat-berkat berlimpah bagi kami sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, hidupmu, jiwamu kepada Tuhan, dan terimalah berkatnya. Kiranya kasih dan pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa yang sempurna, serta damai sejahtera dan sukacita berlimpah dari Yesus Raja Damai yang kekal, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan, bimbingan, dan persekutuan di dalam Roh Kudus kiranya dicurahkan dan tinggal tetap besertamu dari sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.